Pemirsa, bertahun-tahun pimpinan pesantren Panji Gumilang menebar kontroversi dan baru kali ini ia menuai badai. Polri meniakan kasus, maksud kami Polri ini menduga bahwa penodaan agama ke tahap menaikkan penodaan agama ke tahap penyidikan. Sementara itu kasus-kasus lain terus dilaporkan masyarakat ke polisi. Inikah awal dari akhir kedikdayaan Panji Gumilang? Inilah top review selengkapnya. Inilah momen ketika pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang keluar dari ruang penyidikan Bareskrim Mabes Polri Jakarta pada Senin malam. Panji Gumilang diperiksa selama 8 jam lebih dan dicecar 26 pertanyaan. Kepada wartawan yang menunggunya, Panji Gumilang mengatakan bahwa ia telah menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Namun Panji enggan membeberkan pertanyaan yang spesifik terkait Ponpes Al Zaitun. Ia hanya menyebut ada pertanyaan terkait riwayat hidup dan catatan hukumnya, dan ia mengakui pernah dihukum 10 bulan penjara. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambah ini ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah tuh 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Kalau terbukti penistaan agama, siap kita lanjutkan tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan materi yang didalami dari Panji Gumilang adalah terkait sejarah Al Zaitun, yayasan, dan struktur organisasi. Panji Gumilang juga disebut telah mengakui pernyataannya dalam sejumlah video yang beredar dan menjadi alat bukti. Usai memeriksa Panji Gumilang, penyidik langsung melakukan gelar perkara dan memutuskan perkara dugaan penistaan agama ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Artinya, penyidik meyakini ada perbuatan pidana dalam kasus ini yang harus dibuktikan. Total polisi telah memeriksa 4 orang saksi, 5 orang ahli, dan terlapor atau Panji Gumilang. Selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan, dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, setidaknya ada 5 laporan pidana terkait pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Salah satu laporan dilakukan Ketua Umum Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung. Menurut Ihsan Tanjung, respon masyarakat terhadap kontroversi Panji Gumilang sudah banyak, baik melalui media maupun aksi massa. Hal itu menunjukkan bahwa Panji Gumilang memang kontroversial. Untuk menurunkan eskalasi protes, masalahnya perlu dibawa ke ranah hukum. Nanti hukum yang bicara apakah kontroversi itu merupakan pidana atau bukan. Sebab kalau masyarakat main sendiri akan menimbulkan masalah yang memicu distabilitas nasional. Jawaban masyarakat adalah bahwa kalau tidak terbukti berarti kan silakan yang bersangkutan untuk kemudian meneruskan apa yang dia sampaikan. Jika seandainya besok penyidik merasa ada unsur pidananya, maka kami persilakan penyidik untuk melanjutkan proses itu. Jadi buat kami tidak ada persoalan pribadi dalam konteks ini ya. Kita hanya ingin meluruskan kalau seandainya ini menyangkut urusan pidana,
kami minta kepada penyidik untuk melanjutkan. Kalau tidak ada bukti unsur pidananya, ya monggo. Berarti laporan kami ini tidak memenuhi cukup bukti untuk dilaporkan. Gitu. Gempuran hukum terhadap Panji Gumilang juga datang dari sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Tasikmalaya. Mereka melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Polda Jawa Barat. Mereka langsung membuat laporan terkait dugaan kasus penodaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Selain membawa barang bukti berupa potongan video, pelapor juga menyertakan beberapa lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh lebih dari 50 pemuka agama dan pimpinan pondok pesantren di Tasikmalaya. Pelapor meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik yang terjadi di Al Zaitun agar kegaduhan yang terjadi tidak berlangsung lama. Bukan hanya penodaan agama, menurut pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, Panji Gumilang juga diduga memperbolehkan zina. Hal ini disinggung Ken Setiawan yang juga melaporkan Panji ke polisi. Zina ini dulu bukan hanya santri, Panji Gumilang juga melakukannya kepada pegawai dan santrinya, bahkan sudah dilaporkan ke Polda Jabar. Namun karena Panji Gumilang cukup licik ya, ini sampai alat bukti dihilangkan, terus TKP-nya dibongkar sehingga seolah tidak memenuhi unsur. Ini sudah dilaporkan, termasuk anaknya Panji Gumilang, juga Imam Prawoto juga, ini juga pernah kasus pelecehan seksual. Ini sebenarnya sudah terstruktur ya. Namun, pernyataan Ken terkait adanya praktik perzinahan di pesantren Al Zaitun disangkal para wali santri. Mereka melaporkan Ken Setiawan ke kepolisian atas tuduhan tersebut. Wali santri Ponpes Al Zaitun didampingi pengacara mendatangi Polda Banten untuk mereka melaporkan 2 akun YouTube yang diduga telah memfitnah Ponpes Al Zaitun. 2 terlapor adalah Ken Setiawan dan Heri Pras yang menuding Ponpes Al Zaitun membolehkan perzinahan asal membayar 2 juta rupiah. Laporan yang sama juga dilayangkan 13 orang tua santriwati asal Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu wali santri merasa terhina dengan pemberitaan yang menyudutkan santriwati yang menempuh pendidikan di Al Zaitun. Sebenarnya bukan hanya Ken Setiawan yang mengungkap kasus asusila. Dalam aksi pada pertengahan Juni lalu, Forum Indramayu menuntut 5 hal. Salah satunya, meminta usut tuntas tindak pidana pemerkosaan atas laporan Kartini, perempuan asal Indramayu yang diduga jadi korban pemerkosaan Panji Gumilang. Yang pasti, Bareskrim Polri sudah memastikan ada unsur pidana dalam kasus Panji Gumilang sehingga statusnya naik ke penyidikan. Kini publik menunggu bagaimana proses hukum terhadap Panji Gumilang. Jika selama ini Panji Gumilang seperti tak tersentuh, apakah kesaktiannya akan berakhir? Kita tunggu.